Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Otnira Wakpahan dengan NIM channel 24032. Kali ini saya akan membuat video presentasi tentang hukum perlindungan konsumen yang diampu oleh Bapak Dr. Wilmi Eka Putra SE/MSI dan Bu Sela Prilia Muryanti SPN MA. Selamat menyaksikan. Hukum perlindungan konsumen. Dengan landasan teori, sejarah perlindungan konsumen, asas dan tujuan, dasar hukum perlindungan, hak dan kewajiban, serta kedudukan konsumen, dan perlindungan konsumen yang besar. Sejarah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen berasal dari doktrin Romawi, pembeli waspada bergeser pada pasca revolusi industri yang ditandai pidato JF Kennedy 1962 yang melahirkan hak dan konsumen sedunia di Indonesia dimulai dari YLKI 1973 selaras dengan PBB 1985 dan puncak Undang-Undang Nomor 8 1999 yang memindahkan tanggung jawab dari konsumen ke pelaku usaha untuk menjamin kualitas, keamanan, dan informasi produk. Asas konsumennya ada asas perlindungan konsumen UPK pasal 2 diselenggarakan sebagai upaya bersama berbasis membangun nasional dengan 5 asas, yaitu asas manfaat, maksimalkan kepentingan konsumen bagi pelaku usaha, yang kedua ada keadilan partisipasi rakyat maksimal, hak dan kewajiban yang adil, yang ketiga ada keseimbangan antara konsumen, usaha, dan pemerintah atau material spiritual, yang keempat ada keamanan dan keselamatan, jaminan aman saat pakai jasa atau barang. Kelima ada kepastian hukum, yaitu taati hukum, mendapatkan keadilan. Ini memberikan dasar yang kuat untuk implementasi praktis. Yang ketiga ada tujuan konsumen. Satu, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen. Yang kedua ada angka harta konsumen, hindari dampak negatif barang dan jasa. Yang ketiga ada pemberdayaan konsumen dalam memilih dan tuntutan hak. Yang keempat ada ciptakan sistem hukum pasti, terbuka, dan akses informasi. Kelima ada tanamkan kesadaran pelaku usaha untuk jujur bertanggung jawab. Yang keenam ada tindakan kualitas barang dan jasa demi kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Dasar hukum perlindungan konsumen ada peraturan pemerintah nomor 57 2001 yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Selanjutnya ada 58 tahun 2001 pembinaan atau pengawasan perlindungan konsumen. Yang ketiga ada nomor 59 tahun 2001 tentang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Landasan yang kedua ada Kepres dan Kementerian Pemerintah, yaitu keputusan Presiden dan Menteri pada Kepres 90 tahun 2001, pembentukan BPSK di 10 kota besar, Medan, Palembang, Jakarta, dan lain-lain. Yang kedua ada keputusan Menteri 301 tahun 2001, yaitu pengangkatan pemberhentian anggota dan sekretaris BPSK. Yang ketiga ada keputusan Kementerian nomor 608 tahun 2001, yaitu pengangkatan anggota BSK di 7 kota. Yang keempat ada keputusan Menteri nomor 418 tahun 2002, tim penyelenggara calon anggota BPKN ini mengatur institusi pengawasan dan penyelenggaraan sengketa konsumen. Apa itu konsumen? Menurut pasal 4 nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1900 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki sejumlah hak utama, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa. Hal itu dijanjikan dalam hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hal ini didengar dengan pendapatan keluhan atau advokasi perlindungan dan penyelenggaraan sengketa secara adil. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen dilayani dengan benar, jujur, dan diskriminatif, serta juga dengan kompetensi ganti rugi pergantian jika barang itu rusak dan disesuaikan juga dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada kewajiban konsumen. Tentang perlindungan konsumen antara lain baca mengikuti petunjuk informasi prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan keselamatan umum. Yang kedua ada
bertikat baik untuk memerlukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, itu mengikuti upaya penyelenggara hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kedudukan konsumennya itu adalah yang menganggap pelaku usaha konsumen seimbang sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan khusus. Yang selanjutnya menegaskan bahwa pelaku usaha kewajiban bersikap hati-hati dalam memasarkan barang dan jasa. Yang ketiga yang menyatakan pelaku usaha hanya kewajiban melindungi konsumen jika antara mereka terjalin hubungan kontrak. Namun dalam perkembangan prinsip kontrak bukan syarat, artinya hubungan hukum perlindungan konsumen dapat timbul tanpa adanya kontrak formal. Selanjutnya ada perlindungan hukum konsumen yang besar. Undang-Undang Nomor 10 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1961 tentang barang menjadikan undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metodologi legal. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang kenegalisir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagakerjaan listrika. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Dengan kesimpulan, hukum perlindungan konsumen lahir untuk menjemati pertimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak dalam konsumen. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjadi dasar hukum utama yang memperkuat konsumen sekaligus menegaskan pelaku usaha menyediakan barang dan jasa aman dan sesuai informasi. Selain berfungsi mencegah kerugian dan menyelenggarakan sengketa, hukum ini juga strategis dalam membangun iklim usaha yang sehat, jujur, dan adil, serta mendorong kepercayaan publik, stabilitas ekonomi. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada sinergi antara kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan perilaku usaha, serta pengawasan dan penegasan hukum optimal oleh negara. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.